Para jamaah, tema kita hari ini adalah berbakti kepada orang tua setelah wafat. Kita sering mendengar istilah berbakti kepada orang tua ketika masih hidup. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Apakah kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita atau tidak? Ini tema yang akan kita angkat. Para jamaah, kalau kita melihat orang tua kita yang meninggal itu sebenarnya lebih butuh kepada bakti kita dibandingkan waktu hidup. Kenapa kok seperti itu? Orang tua yang masih hidup, dia masih bisa menambah amal ibadah sendiri. Dia bisa sholat sendiri, dia bisa puasa sendiri, dia bisa wiridan sendiri, dia bisa membaca Al-Quran sendiri. Tapi orang tua yang sudah meninggal, satu-satunya harapannya adalah doa dan istighfar dari sang anak. Maka orang tua yang sudah meninggal itu sebenarnya jauh lebih butuh kepada baktinya anak dibandingkan dia saat itu. Itu nanti yang akan kita bahas, bagaimana cara kita kemudian berbakti kepada orang tua saat beliau sudah wafat. Para jemaah, dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu jangan pernah menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, ini kata ulama, begitu hebat dan mulianya derajat orang tua sampai-sampai Allah menyebutkan berbakti kepada Allah setelah larangan untuk menyembah selain Allah. Begitu derajat orang tua itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat surga dan nerakanya anak itu sebenarnya, kalau jenengan masih punya orang tua, tidak usah jauh-jauh cari surga. Kalau kita punya orang tua, tidak usah jauh-jauh cari surga. Surga kita itu ada pada orang tua kita. Makanya kata Rasulullah SAW, nanti Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, roghima anfuh, roghima anfuh, roghima anfuh. Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Anfuh itu hidung. Bahasa aslinya anfuh itu hidung. Roghima anfuh, begitu hina hidungnya. Ini ungkapan untuk mengungkapkan kehinaan yang paling hina. Biasanya orang Arab itu menggunakan roghima anfuh, sungguh hina hidungnya. Maka Rasulullah menyebutkan 3 kali, sungguh celaka, sungguh hina, disebutkan 3 kali. Roghima anfuh, roghima anfuh, roghima anfuh. Sahabat kemudian bertanya, qila man ya Rasulullah, siapa orang yang celaka, siapa yang orang terhina itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, man adraka walidai indal kibari ahadahuma au kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh hina, sungguh tercela, sungguh sangat disayangkan kata Rasulullah, orang yang nututi kedua orang tuanya saat sepuh, saat sudah dewasa, saat dia sudah tua renta, kemudian dia tidak masuk surga. Masya Allah gitu. Jadi kalau ada orang nggak bisa masuk surga padahal nututi orang tua, itu mau cari surga di mana lagi? Wong surganya di depan mata, surganya ada di sampingnya, surganya bisa diraih dengan mudah. Kok masih cari surga di luar, itu dari mana? Kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh sangat celaka dan hina orang yang nututi orang tuanya saat dia kemudian tua renta, tapi kok nggak bisa menjadikan dia masuk surga. Para jamaah, orang kalau punya orang tua kok nggak sukses, itu ada masalah dengan dirinya. Paham ya?
jenengan kalau masih punya orang tua kok masih belum sukses, itu berarti ada yang masalah dengan Anda. Kenapa? Karena kunci kesuksesan Anda itu ada pada orang tua. Masya Allah, saya dulu ketika masih ada orang tua itu tidak pernah merasa susah sama sekali. Kenapa? Saya kalau punya masalah, saya tinggal bilang sama orang tua saya. Kenapa? Karena doa orang tua saya itu melampaui doa siapapun juga. Doa ulama masih kalah dengan doa orang tua. Maka kalau jenengan masih punya orang tua, kalau bahasa orang Jawa, sik duwe sikep. Paham ya? Sik duwe sikep. Kalau jenengan punya orang tua, sikepnya masih ono. Siapa sikepnya jenengan? Orang tua jenengan. Maka jangan disia-siakan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau mau cari surga bagi orang yang masih punya orang tua, kalau mau cari surga, tidak usah jauh-jauh. Surga Anda itu ada di rumah Anda. Makanya ada salah seorang ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu Masya Allah, begitu hebatnya beliau kepada orang tuanya, sampai-sampai Abu Yazid Al-Bustami itu pernah suatu ketika beliau mondok, itu langsung pulang karena ingat orang tuanya tidak ada yang merawat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya melampaui orang-orang yang dulu semasa dengan dia waktu mondok. Padahal mondoknya paling sebentar. Itu Abu Yazid Al-Bustami. Jenengan tahu Uwais Al-Qarni? Hampir semua orang kenal Uwais Al-Qarni karena Rasul mengatakan khairul tabi'in Uwais Al-Qarni. Tabi'in paling baik itu adalah Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu sebenarnya adalah orang yang nututi semasa hidup Rasulullah SAW. Jadi Uwais Al-Qarni itu sebenarnya sudah hidup di zaman Rasulullah SAW. Maka kata ulama seharusnya Uwais itu sudah jadi sahabat, tapi tidak jadi sahabat, jadi tabi'in. Kenapa Uwais Al-Qarni yang kemudian dia oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan semasa dengan Rasulullah, tapi belum sempat untuk melihat Rasulullah, belum sempat kumpul dengan Rasulullah, belum sempat mengaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, Uwais Al-Qarni ini punya ibu lumpuh. Yang kata ibunya, ketika Uwais Al-Qarni kemudian izin kepada ibunya, "Wahai ibuku, saya mau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena beliau rindu, karena beliau kemudian sangat ingin bertemu dan belum pernah bertemu, beliau izin kepada ibunya. Apa kata ibunya? Ibunya mengatakan, "Wahai anakku, kalau kamu tinggalkan aku siapa yang merawat? Aku siapa yang kemudian akan menjagaku?" Maka Uwais Al-Qarni, bayangkan, meninggalkan tidak ketemu Rasulullah hanya karena ingin menjaga dan merawat kedua orang tuanya, ibunya. Masya Allah. Maka Uwais Al-Qarni meskipun tidak sempat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah tahu. Maka Rasulullah pernah berpesan kepada Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Wahai Umar bin Khattab, ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya adalah seperti ini. Nanti kalau ketemu dengan dia, tolong sampaikan salamku kepadanya." Masya Allah. Jenengan dikirimi salam presiden itu bangganya luar biasa. Ini ada orang yang dititipi salam oleh seorang Rasulullah SAW, orang paling mulia di dunia dan di langit, dititipkan kepada orang mulia Umar bin Khattab. Kepada siapa? Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Ketika musim haji, ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, setiap musim haji beliau pasti tanya, "Hal minkum min Qarn?" Apakah ada jamaah haji ini dari daerah Qaron, dari daerah Yaman? Kemudian jawab, "Oh ya ada." Kemudian Umar bin Khattab tanya, "Apakah ada yang namanya Uwais?" Semuanya tolak-toleh, kayaknya nggak ada. Semuanya tolak-toleh. Sampai suatu ketika ada satu jamaah rombongan ditanya, "Ada yang dari Yaman? Ada yang dari daerah Qaron?" "Oh, tidak ada." Maka kemudian Umar bin Khattab, ada orang yang kemudian mengatakan, "Sepertinya saya pernah mendengar nama Uwais, tapi sepertinya bukan jamaah haji." Siapa?
Uwais itu bagian menggembala kendaraan kita, bagian merawat kendaraan kita. Jadi dia itu ikut haji karena untuk menjaga kendaraan kita. Maka Umar bin Khattab kemudian penasaran, itu mungkin orang yang saya cari. Maka Masya Allah Uwais Al-Qarni ini sampai jamaah haji sendiri, rombongan itu nggak tahu dengan Uwais Al-Qarni, saking luar biasanya. Tapi sudah diketahui oleh Rasulullah dan diketahui oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab kemudian melihat Uwais. Uwais tahu Umar bin Khattab ciri-cirinya. Beliau melihat di pundaknya itu ada bekas. Jadi beliau itu punya penyakit kayak mungkin sekarang kusta nih. Kalau bahasa Arabnya baros, belang. Semuanya disembuhkan, cuma ada satu yang ada bekas satu. Itu yang menjadi cirinya. Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal belum pernah ketemu. Maka ketika Umar bin Khattab ketemu dengan Uwais Al-Qarni, beliau mengatakan, wahai Uwais, Rasulullah rindu dengan kamu. Saking rindunya dengan kamu, sampai Rasulullah nitip salam kepadaku. Maka Masya Allah, Uwais langsung menangis. Saya dari dulu itu rindu sama Rasulullah SAW. Saya pingin ketemu Rasulullah SAW, tapi tidak pernah kesampaian. Baru sekarang saya bisa ke Madinah, baru sekarang saya bisa ke Mekah setelah ibu saya meninggal. Maka Uwais Al-Qarni kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Uwais, wahai Uwais, tolong doakan aku. Apa kata Uwais? Bagaimana mungkin saya seorang penggembala, orang yang tidak punya derajat, mendoakan Amirul Mukminin seorang khalifah? Maka kata Umar bin Khattab, jangan begitu, karena yang meminta untuk didoakan ini aku, karena diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Uwais Al-Qarni kemudian mendoakan Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab menawari, Uwais, kamu mau tinggal di sini akan aku kasih fasilitas negara. Apa kata Uwais Al-Qarni? Cukup bagiku, aku kenal kepada Allah. Aku tidak pernah ingin dikenal oleh siapapun juga. Itu Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Kenapa beliau menjadi orang yang sangat mulia sampai disebut oleh Rasulullah SAW? Karena baktinya kepada kedua orang tua. Maka kalau jenengan masih punya orang tua yang lengkap, baik bapak atau ibu, jangan lewatkan kesempatan Anda. Hubungi mereka 1 minggu sekali, 3 hari sekali. Masya Allah, orang tua itu dihubungi anak itu jauh lebih bahagia dibandingkan dikirimi uang. Masya Allah, kadang-kadang bisa video call dengan anak yang jauh itu lebih bahagia dibandingkan dikasih uang. Karena orang tua itu tidak pernah meminta banyak kepada anak, hanya cukup dikasih tahu kabarnya, hanya cukup ditanya bagaimana kondisinya. Itu jauh lebih membahagiakan dibandingkan dia memiliki uang yang banyak. Ini adalah Rasulullah SAW mengatakan, sungguh hina celaka orang nututi wong tuwoni kok gak iso lebu surga. Maka mau cari surga di mana lagi dia? Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya hormati, orang tua itu adalah jihadnya anak. Rasulullah SAW mengatakan, ja'a rajulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yasta'dzinuhu fil jihad, ingin ikut jihad. Ada seorang pemuda gagah ketemu Rasulullah ingin ikut jihad. Maka Rasulullah menjawab, ahayyun walidak, kedua orang tua kamu masih hidup atau enggak? Maka orang ini mengatakan, na'am ya Rasulullah, ya, kedua orang tua saya masih hidup. Maka Rasulullah mengatakan, fa fihi ma fajahid, kamu tidak usah repot-repot jauh-jauh mencari surga di medan tempur, cukup di rumahmu, itulah jihad kamu. Masya Allah. Jadi jihadnya anak itu adalah ada pada kedua orang tua. Orang yang kemudian merawat anaknya, orang yang kemudian merawat orang tuanya, itu dia mendapatkan pahala jihad tanpa harus berkorban di medan pertempuran. Masya Allah. Makanya jihad itu kan repot gitu. Jihad itu biasanya berat. Maka Masya Allah, jangan kalau tahu kumpul wong tuwa, ngerumat wong tuwa itu kadang-kadang lebih berat dibandingkan jihad. Kenapa? Banyak kemauan orang tua tidak sesuai dengan kemauan kita. Itulah jihadnya anak. Saya masih ingat ya dulu itu, kalau saya pingin ini, ibu pingin ini, itu biasa. Maka kalau saya di keluarga itu, kalau ada 2 keinginan, yang diunggulkan adalah keinginan orang tua. Itu sudah harga mati.
Jadi kalau menurut saya bukan NKRI yang harga mati, keinginan orang tua itu yang sudah harga mati. Jadi kalau saya dulu masih ada orang tua itu, kalau ibu saya milih A, ya sudah saya merem, ya sudah itu pilihannya. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita memilih pilihannya orang tua itu kadang-kadang jauh lebih indah dibandingkan pilihan kita sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan fafihima fajahid, jihadnya anak itu tidak usah jauh-jauh keluar, ada pada orang tuanya. Yang namanya jihad itu berat. Kadang-kadang orang tua kita itu masih memperlakukan kita seperti kita saat kecil, dengan mengalami wis tuwek diperlakukan seperti anak kecil. Yaitu orang tua, ya sudah itu jihad kita. Masya Allah, kadang-kadang anak itu mangannya diiling kaya wong cilik. Bagi kita mungkin mosok aku gede tuwek kaya ngene sing ati diilingno. Itu bagi kita, tapi bagi orang tua kita itu seperti anak kecil yang selalu ingin diingatkan. Maka inilah jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jihad Anda tidak usah jauh-jauh Anda ke Palestina. Tidak usah jauh-jauh Anda kemudian menghadapi Israel. Jihad Anda ada di rumah Anda, yaitu orang tua Anda. Para jamaah yang saya muliakan, apalagi kalau kumpul sama orang tua, sama mertua, itu jihadnya luar biasa. Wong kumpul itu eleke ketok kabeh, apike ketutupan. Paham? Jenengan kumpul sama orang tua, bendino api ada salah satu itu sudah hilang. Coba orang tua yang kemudian jauh dari anaknya, 1 tahun sekali datang, itu pun bawa kerupuk, itu dianggap baiknya luar biasa. Karena jauh, orang jauh itu biasanya yang kelihatan baiknya. Masya Allah, 1 bulan 1 tahun sekali datangnya pada waktu hari raya. Sing digawono wafer sak blek, mulai ini gawo 5. Masya Allah, itu sudah dianggap anak yang luar biasa. Karena apa? Karena jauh. Coba anak yang kumpul, sing bendino keimangan, sing bendino nyangoni dan lain sebagainya. Itu biasanya yang dilihat jeleknya saja. Itulah jihadnya anak yang kumpul dengan orang tua. Masya Allah. Maka jenengan kalau punya keluarga yang keluarganya kumpul sama orang tua, itu luar biasa. Anda harus apresiasi. Karena Anda gak bisa seperti dia yang tiap hari kemudian berkumpul dengan orang tua. Pokoknya kalau dengan orang tua itu ya seperti itu. Tapi itulah jihad kita. Kita akan merindukan masa-masa seperti itu saat mereka tidak ada. Masa-masa pingin diseneni wong tua, itu akan kita rindukan saat orang tua kita tidak ada. Masa-masa kemudian kita diperlakukan seperti anak kecil, itu akan kemudian teringat kepada kita saat mereka tidak ada. Padahal waktu ada, kita merasa jengkel. Itulah jihadnya anak kepada kedua orang tua. Makanya saya kalau ke saudara-saudara saya, adik-adik saya, termasuk ke istri saya, itu saya selalu nyampaikan peraturan di rumah kalau kumpul sama orang tua. Saya mengatakan peraturan di rumah ini orang tua ibu selalu benar. Kalaupun salah kembali kepada peraturan pertama. Jadi kalau saya mengatakan kepada anak adik-adik saya, kepada istri saya mengatakan pokoknya satu peraturannya, kalaupun ada masalah maka yang benar adalah orang tua. Kalaupun ternyata yang salah adalah orang tua, maka kembali kepada peraturan pertama. Maka kalau punya masalah dengan orang tua, tidak usah dijelaskan, tambah salah paham. Paham gitu? Ya, dengan cekcok sama orang tua ada yang salah paham gitu ya. Kalau dijelaskan orang tua itu malah tambah salah paham. Ini anak kok tambah ngeyel, tambah macam-macam. Padahal kita inginnya jelaskan. Maka solusi paling enak kalau orang tua marah itu satu, kita diem. Setelah selesai minta maaf, itu sudah selesai. Paham ya? Jadi saya kalau sama istri itu pokoknya kalau punya masalah dengan orang tua lagi gak enak sama kita, maka saya mengatakan ya sudah, posisikan orang tua yang benar, kita yang salah. Apa posisi orang salah? Minta maaf duluan. Meskipun umpama yang salah sebenarnya orang tua kita. Paham ya? Karena kita sebagai anak kita harus posisikan yang benar orang tua, yang salah kita. Tidak usah dijelaskan tambah salah paham. Tambah lama dan tambah berlarut-larut. Lebih baik kita menerima dan kemudian meminta maaf, itu biasanya langsung selesai. Makanya itu yang kemudian saya ajarkan ke adik-adik saya, termasuk ke istri saya sendiri pun. Itulah jihadnya seorang anak. Maka para jamaah jangan lupa kalau yang masih punya orang tua itu dieman-eman, sikap berharga melebihi apapun juga.
Itu kedua orang tua kita. Pun lanjut. Ini kalau kita punya orang tua yang orang tua kita masih hidup, maka jihad kita adalah kedua orang tua kita. Makanya Masya Allah ya, orang-orang yang luar biasa itu ada salah seorang namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu adalah cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagai As-Sajjad, ahli sujud. Ali Zainal Abidin itu kalau makan tidak pernah makan semeja sama ibunya. Kenapa? Ya ini beda-beda ya. Tapi kalau beliau tidak pernah makan semeja dan sewaktu dengan ibunya. Kenapa? Karena beliau takut waktu makan ada makanan yang dia diingini oleh ibunya dikasihkan anaknya gara-gara mendahulukan anaknya. Itu beliau tidak mau. Sekitar 9 tahunan, masih kecil. Ali Zainal Abidin itu salah satu-satunya keluarganya Husain yang selamat pada waktu perang Karbala. Itu karena sakit akhirnya nggak dibunuh. Itu usianya masih muda, kalau nggak 9, 11 atau 13. Ikut dalam rombongan. Jadi yang ikut rombongan itu banyak. Itu Ali Zainal Abidin. Itu kata sejarah, ibunya tidak pernah tahu punggungnya Ali Zainal Abidin. Karena kalau jalan itu tidak pernah memperlihatkan punggungnya. Berarti apa kalau kata Jawa itu apa? Mungkuri. Membelakangi orang tua itu tidak pernah sama sekali. Itu Ali Zainal Abidin. Jadi kalau jalan itu selalu menghadap dengan dadanya. Karena tidak mau suul adab kepada ibunya. Itu Ali Zainal Abidin. Masya Allah. Ya kita mungkin jauh dari itu. Minimal ya ojo ngelangkai wong tuai. Padahal kita itu, saya lihat ini akhlak yang mulai hilang ya. Dulu kita itu melihat kalau di depan orang tua itu agak membungkuk, meskipun tidak seperti orang yang sujud, orang yang ruku itu nggak boleh, tapi membungkuk. Arti membungkuk itu ada apa ya? Yang namanya punggung kita itu agak direndahkan. Itu sekarang yang akhlak mulai hilang. Saya melihat anak-anak kecil itu kayak ngarapi wong tua ini biasa kayak melakukan umai koncone. Kadang-kadang wong tua ini sembujung. Yang ngono mentol dilangkai sikile. Insyaallah. Wong tua sembujung itu kadang masih mentol. Kakinya itu dilangkai. Ini yang kemudian akhlak-akhlak yang mulai hilang. Dalam akhlak pilihan. Masya Allah, akhlak pilihan. Pun, ini yang kemudian jihadnya seorang anak ketika masih hidup. Pun. Sekarang kita akan membahas bagaimana berbakti kepada orang tua saat orang tua sudah meninggal. Jenengan yang sudah meninggal kayak saya ini sudah tidak bisa berbakti kepada orang tua, tapi saya masih punya nenek. Makanya saya usahakan, saya 1 bulan sekali itu saya selalu bilang sama nenek saya, insya Allah 1 bulan sekali saya ke rumah beliau dan saya 1 hari itu siap jadi supirnya. Jadi ada satu waktu yang 1 hari yang saya itu profesinya jadi supir. Yaitu setiap Senin biasanya, pokoknya 1 bulan sekali Senin itu saya ke daerah Pasuruan, itu daerah Rejoso, itu nenek saya masih ada, ibunya ibu. Itu saya bilang sama istri sama saudara saya, pokoknya hari itu saya profesinya bukan ustadz, profesinya adalah sebagai supir. Supirnya nenek saya yang beliau mau kemanapun akan saya antarkan. Itu profesi yang paling mulia, profesi nyupiri orang tua. Itu Masya Allah. Karena saya sudah tidak bisa lagi berbakti sama orang tua, saya punya nenek, ya sudah, saya anggap itulah yang kemudian bakti saya kepada orang tua saya. Pun ada salah seorang laki-laki, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya menceritakan, meriwayatkan, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang perawi ini mengatakan ketika saya duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irja'ahu rajulun minal ansor, ada datang seorang laki-laki dari Ansor datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bihi. Ya Rasulullah, saya sudah tidak punya orang tua lagi. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana cara saya berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal? Apakah masih ada cara saya berbakti kepada orang tua saya yang setelah meninggal? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya."
Beliau mengatakan khisalun arba'ah, ada 4 yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk bakti kamu kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua kata Rasulullah, wal istighfaru lahuma, memintakan ampun, memohon ampun, membaca istighfar untuk kedua orang tua. Makanya usahakan setiap selesai sholat itu baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saya diajari oleh guru saya, dan alhamdulillah insyaallah saya istiqomahkan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum wiritan yang lain, sebelum baca zikir yang lain, selalu saya mulai dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau bisa diperbanyak. Kalau sujud jenengan waktu tahajud, waktu sholat qadha'il hajat, itu kalau bisa juga ada doa untuk orang tua. Saya biasanya letakkan di sujud pertama, rakaat pertama. Itu saya baca Rabbighfirli wali walidayya 3 kali, sama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar. Ya, termasuk mertua. Makanya begini, ini penting juga. Kalau di NU biasanya wiritannya astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Kalau saya ditambahi wali masyayikhina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Saya ingin mengartikan arti ini sebenarnya luar biasa. Kita diajari setiap sholat itu mendoakan orang-orang yang berjasa kepada kita. Astaghfirullahaladzim, ya Allah saya minta ampun kepadamu. Untuk siapa saja? Li, untuk saya. Yang kedua, wali walidayya, untuk kedua orang tua saya. Yang ketiga, wali ashabil huquqi alayya, orang yang punya hak kepada saya. Dulu saya punya salah kepada dia, saya belum minta maaf, maka saya bacakan istighfar untuk dia. Maka kata Rasulullah SAW, ada satu hadis, kafarat, penebus dosa dari orang yang kita pernah menggunjing, ngerasani, kita belum sempat minta maaf, belum ketemu oleh dia. Kata Rasulullah SAW, mintakan istighfar untuk dia. Makanya doanya li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya, artinya adalah saya mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang punya hak kepada saya. Yang mungkin dulu waktu kita marung waktu kecil, beli jemblem habis 10 bilang habis 5. Yang jual sudah meninggal, nggak tahu di mana. Maka kita mintakan ampun kepada dia, kepada Allah untuk dia atas dosa kita yang kepada dia. Namanya wali ashabil huquqi alayya. Yang keempat, wali masyayikhina, untuk guru-guru kita yang ngajar kita alif ba ta, yang ngajar kita ABC, yang ngajar semuanya, kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kelima, walil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, untuk kepada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Paham ya? Pun yang ini saya sampaikan, biasanya kita menggunakan wali walidayya. Ada satu kitab judulnya kitab Al-Barakah. Kata beliau, kalau wali walidayya itu artinya kedua orang tua kita, maka doa istighfarnya itu hanya berlaku untuk orang tua kita kandung. Bagaimana dengan nenek-nenek kita? Tidak dapat. Maka kata kitab Al-Barakah, supaya dapat jangan menggunakan wali walidayya, tapi menggunakan wali walidiyya. Saya ulangi lagi, kalau walidaini artinya kedua orang tua, berarti yang melahirkan kita bapak ibu. Tapi kalau walidina itu adalah orang tua yang banyak yang melahirkan kita, berarti mencakup orang tua kita, kakek nenek kita itu juga ikut. Makanya saya kalau baca istighfar itu astaghfirullahaladzim li wali walidiyya, bukan wali walidayya. Sama-sama bisa.
Tapi kalau wali walidayya hanya berlaku untuk kedua orang tua kandung. Tapi kalau kita menggunakan wali walidiyah, dalnya dibaca kasroh, itu nanti yang dapat istighfar dari kita, orang tua kita, kakek nenek kita, seterusnya itu dapat karena menggunakan wali walidiyah. Oke? Makanya kalau bisa, kalau saya itu sekarang sudah saya rubah menjadi wali walidiyah. Ini yang ini. Maka orang tua juga masuk, kemudian nenek moyang juga masuk, mertua juga masuk. Wali walidiyah, wali ashabil huquqi alayya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa infadu ahdihima, menempati menunaikan janji-janji mereka. Kalau orang tua punya keinginan yang belum sampai, jenengan realisasikan. Ada orang tua yang kemudian punya keinginan ingin membangun pesantren. Orang tua punya keinginan ingin sedekah ini, kok belum terrealisasi, keburu meninggal, maka usahakan anaknya lah sebagai bentuk baktinya dia kepada orang tua yang merealisasikan janji-janji dan keinginan baiknya. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-temannya. Jangan ingat, dulu orang tua saya itu akrab sama siapa, maka teman-teman akrab orang tua Anda itu Anda muliakan dan baikkan, karena itu bentuk bakti Anda kepada orang tua. Wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min kibalihima, menjalin silaturahim dari sisi orang tua. Orang tua punya saudara siapa saja, punya kakak siapa saja, punya ponakan siapa saja, punya paman siapa saja. Kalau dia meninggal, Anda yang berkewajiban untuk silaturahim kepada orang tua yang dulu Anda silaturahim. Makanya jangan ingat-ingat dulu sama bapak ibu itu sering dijak nang ndi. Itu kalau bisa ibu jenengan wafat, jenengan teruskan. Karena itu bentuk bakti Anda kepada kedua orang tua Anda, yang pahalanya akan tetap ngalir ke orang tua. Dulu orang tua Anda yang silaturahim, dia dapat pahala silaturahim. Kemudian ketika meninggal, jenengan lanjutkan, maka Anda mendapatkan pahala sebagai orang yang bakti, orang tua Anda mendapat pahala silaturahim. Paham nggih? Ini yang kemudian kata Rasulullah SAW. Yang kedua, ini luar biasa, Masya Allah. Ada hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dimuliakan, dinaikkan di surga. Orang ini malah kaget. Jadi ada orang itu oleh Allah dikasih nikmat, derajatnya diangkat, malah kaget. Kenapa kaget? Ibarat kita ya, biasanya oleh gaji 1 juta 2 juta, kok tiba-tiba oleh gaji 1 miliar. Pasti kaget. Kenapa? Wong biasa oleh sak ini. Ada orang itu yang merasa, ya Allah, saya dulu di dunia itu kan ibadahnya pas-pasan. Sholat ya cuma 5 waktu, sholat sunnah kadang iya kadang enggak, mek kumat kencenge ya sholat, enggak kumat enggak sholat, poso ya jarang-jarang, sodako ya mek eman enggak sodako, mek tepak kumat kencenge ya sodako banyak. Itu kita. Masya Allah, setelah Isya bukan baca Quran tapi di depan TV nonton Ikatan Cinta, itu istiqomahnya. Maka orang-orang seperti ini kemudian kaget, kok dapat nikmat yang seperti ini, kok dapat derajat seperti ini. Maka orang ini tanya, min anna hada, dapat dari mana saya ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian fayuqal bistighfari waladikalak. Kemudian orang ini dijawab, kamu oleh Allah diangkat derajatnya, dikasih kemuliaan yang luar biasa, dikasih kenikmatan yang luar biasa, bukan karena kamu, karena amal kamu pas-pasan. Karena siapa? Karena kamu punya anak, yang anak kamu tidak pernah lupa tiap hari baca istighfar untukmu. Kamu punya anak yang tiap selesai sholat dia membaca Rabbi ufili wali walidayya, Rabbi ufili wali walidayya, Rabbi ufili wali walidayya. Kamu punya anak yang setiap doa adzan selesai dia kemudian menambahkan dengan doa Rabbi ufili wali walidayya. Kamu punya anak yang anak kamu tiap hari tidak pernah lupa baca Rabbi ufili wali walidayya 100 sampai 1000 kali.
Maka kamu oleh Allah diangkat derajatnya bukan karena kamu tapi karena anak kamu. Masya Allah. Maka jenengan yang jadi anak ini jangan lupa orang tua Anda itu butuh Anda. Orang tua Anda di kuburan, di surga itu butuh oleh Anda, itu dikasih surprise. Apa surprise-nya anak untuk orang tua yang meninggal? Perbanyak baca istighfar untuk dia. Makanya kalau bisa baca Rabbighfirli wali walidayya itu kalau bisa satu hari itu ya minimal 100 lah. 100, 200. Cepet kok. Iya, seperti zikir. Rabbighfirli wali walidayya itu cepat. Rabbighfirli wali walidayya itu 100 itu paling enggak sampai 5 menit. Apalagi 300 itu enggak lama kok, enggak lama. Tapi itu sangat berharga bagi orang tua Anda. Sangat membahagiakan orang tua Anda yang di dalam kuburan. Kenapa? Derajat mereka, kemudian kemuliaan mereka, kenikmatan mereka oleh Allah akan diangkat gara-gara istighfar Anda. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Rabbighfirli wali walidayya kalau jenengan pingin sampai ke nenek moyang, tapi kalau jangan pingin khusus orang tua, Rabbighfirli wali walidayya. Jadi Rabbighfirli wali walidayya itu bisa diperbanyak. Rabbighfirli. Kalau yang tadi kan terlalu lama, Astagfirullahaladzim, wali walidayya wali ashab itu kan terlalu lama. Itu mungkin khusus sholat. Selesai sholat baca itu 3 kali. Tapi kalau Rabbighfirli wali walidayya atau Rabbighfirli wali walidayya tergantung jenengan. Kalau jenengan lagi datang kangennya kepada kedua orang tua saja ya Rabbighfirli wali walidayya. Tapi kalau jenengan kangen sama nenek moyangnya juga Rabbighfirli wali walidayya. Itu Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita. Pun perbanyak istighfar. Itu masya Allah. Lebih bahagia orang tua kita dikirimi istighfar dibandingkan kita kemudian dia ketika hidupnya diberikan oleh kita harta yang luar biasa. Itu lebih berharga istighfar kita. Selanjutnya para jamaah, ini luar biasa juga hadis riwayat Imam Nasa'i. Imam Nasa'i dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah kemudian mengatakan, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ibna ummi matat, ibuku wafat. Afa atasaddaq anha? Apakah boleh saya sedekah atas nama ibu saya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qala na'am." Iya, kamu bisa sedekah atas nama ibumu dan ibumu akan mendapatkan pahala yang utuh dari sedekahmu. Fa ayyus shadaqah afdal? Orang ini kemudian bertanya lagi, sedekah yang paling utama apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, sakyul ma, memberi minum air. Memberi minum air, mengalirkan sumur, mengalirkan sungai, itu adalah sedekah terbaik untuk orang tua kamu. Maka yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk orang tua kita yang meninggal, kalau punya rizki lebih, jangan lupa sedekah atas nama orang tua. Paham ya? Apalagi sedekah jariah. Ada masjid, bangun, jenengan sedekah jariah atas nama orang tua. Maka orang tua jenengan akan dapat pahala dari sedekah jariah jenengan. Paham ya? Ada air, tidak usah jauh-jauh air, jenengan tidak usah gali sumur sekarang. Sudah ada PDAM. Bagaimana pengen sedekah air? Ya sudah, jenengan cari pesantren, jenengan cari musola, jenengan cari masjid. PDAM tagihane piro saulan? Aku sing nanggung. Itu namanya sakyul ma. Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau pingin pahala yang luar biasa itu ya, coba saya kadang-kadang berpikir ya. PDAM, orang yang jenengan bisa sholat di masjid itu kalau apa? Wudu. Wudu butuh apa? Butuh air. Jenengan bisa sholat, kalau belut pipis harus kencing. Kalau pingin suci harus pakai air. Paham ya? Maka orang yang nanggung PDAM masjid, PDAM musola, itu dia akan mendapatkan pahala setiap orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang taklim, orang yang iktikaf di masjid, gara-gara dia wudhu dari air yang jenengan tanggung. Itu masya Allah pahalanya luar biasa. Maka jenengan cari aja musola, ya kalau nggak bisa semuanya jenengan nyumbang. Tagihan PDAM-nya separuhnya saya, tagihan PDAM-nya seperempatnya saya, semampunya jenengan berapa? Cari, ada pesantren banyak. Masya Allah pesantren-pesantren itu kalau PDAM-nya jenengan kemudian yang tanggung setiap santri kemudian melakukan aktivitas yang butuh air, itu pahalanya akan mengalir ke jenengan.
Paham ya? Nah, ini kata Rasulullah SAW, sedekah untuk orang tua. Makanya dalam kitab I'anatul Talibin dan Fathul Mu'in yang disarai oleh I'anatul Talibin dijelaskan anugerah Allah salah satunya adalah pahala itu kalau dibagi tidak berkurang. Kalau kue dibagi itu berkurang. Tapi kalau pahala dibagi tidak berkurang. Apa dalilnya? Hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang ngajak kebaikan, kata Rasulullah SAW, maka yang melakukan dapat pahala full, yang ngajak dapat pahala full. Paham ya? Jadi bukan berarti kalau saya ngajak orang kebaikan, orang yang melakukan kebaikan, pahala orang yang melakukan kurang dikasihkan saya, enggak. Dia dapat pahala full, saya ngajak dapat pahala full. Orang melakukan kebaikan karena diajak, karena difasilitasi. Yang ngasih fasilitas dapat pahala full, yang melakukan dapat pahala full, yang kemudian mengajak juga dapat pahala full. Paham ya? Semua yang terlibat dapat pahala tanpa ngurangi pahala orang yang melakukan. Itu pahala. Maka kata ulama termasuk pahala sedekah untuk orang tua. Maka jenengan kalau sedekah jangan diniati untuk diri sendiri rugi. Setiap jenengan punya uang, jenengan sedekah, jangan niati ini sedekah atas nama orang tua saya, bapak ibu saya. Jenengan dapat pahala full karena uang itu adalah uang Anda, yang sedekah Anda, orang tua Anda dapat pahala yang sama karena sedekahnya atas nama mereka. Paham ya? Makanya kalau sedekah apapun jangan lupa ini sedekah orang tua sama kakek nenek saya. Ini sedekah orang tua semua, setiap sedekah. Sedekah ke masjid, sedekah jariah, setiap uang yang jenengan keluarkan untuk sedekah, jenengan kalau bisa niati juga untuk kedua orang tua Anda. Kalau jenengan niati untuk diri sendiri ya, yang dapat cuma jenengan. Tapi kalau jenengan niati ini sedekahnya orang tua saya, jenengan dapat pahala tidak dikurangi. Tapi orang tua jenengan juga dapat pahala dari sedekah yang atas nama dia. Makanya Rasulullah mengatakan, "Na'am, orang yang sudah meninggal kamu bisa sedekah atas nama dia dan dia dapat pahala dari sedekah kamu." Ini yang kemudian harus kita lakukan. Yang terakhir, menyambung dan meneruskan kebaikan orang tua. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abih." Termasuk dari berbuat bakti kepada orang tua adalah kalau seorang anak menyambung hubungan dengan keluarga tercinta orang tuanya. Maka jenengan ingat-ingat orang tua jenengan dulu punya keluarga, punya teman, siapa saja jenengan sambung, karena itulah bakti jenengan kepada orang tua yang sudah meninggal. Para jamaah yang saya hormati, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Oke, monggo.